Ketegangan geopolitik Rusia-China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO kian semakin meningkat pada level tertinggi, di mana persituan negara superpower militer dunia ini kerap kali melibatkan berbagai jenis alutsista nuklir mereka untuk saling memperkuat posisi mereka di kancah global. Hal itu terlihat di saat Rusia dan China mengirim pesawat pengebom berkemampuan nuklir ke perairan antara Jepang dan Korea Selatan, yang merupakan negara sekutu perjanjian Amerika Serikat, untuk patroli udara strategis gabungan ke-9 mereka pada 29 November kemarin. Pengerahan pesawat bomber Rusia dan China yang melakukan unjuk kemampuan di sekitar wilayah negara sekutu barat ini disinyalir sebagai gertakan balik Moskow dan Beijing atas pengerahan pesawat bomber Amerika Serikat yang melakukan manuver latihan nuklir dengan negara Finlandia yang merupakan salah satu negara sekutu NATO. Di mana sebelumnya dua pesawat pengebom konvensional Amerika Serikat pada hari Senin melakukan simulasi pelepasan senjata di atas negara Finlandia yang merupakan negara sekutu NATO yang berbatasan dengan Rusia. Namun negara sekutu Amerika Serikat, yaitu Jepang dan Korea Selatan, yang merasa khawatir akan kehadiran pesawat bomber Rusia dan China, menanggapi hal tersebut bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk menggunakan seluruh kemampuan militernya termasuk nuklir untuk mendukung pencegahan yang diperluas. Sementara Kementerian Pertahanan Tiongkok juga mengatakan bahwa patroli gabungan pesawat pengebom tersebut dilakukan di atas Laut Jepang yang juga dikenal sebagai Laut Timur di Korea Selatan, di mana laut itu terletak di antara kepulauan Jepang di sebelah timur, semenanjung Korea di sebelah barat, dan wilayah timur jauh Rusia di sebelah utara. Dalam pernyataan singkatnya, Angkatan Udara Cina mengatakan bahwa patroli gabungan tersebut yang sesuai dengan rencana kerjasama tahunan antara militer kedua negara ditujukan untuk menguji dan meningkatkan secara efektif pelatihan gabungan serta kemampuan operasional Angkatan Udara Cina dan Rusia. Sementara menurut laporan media pemerintahan Cina, pengerahan armada tempur pesawat bomber ini adalah merupakan yang pertama kalinya melibatkan pesawat bomber H-6N yang merupakan pesawat pengebom udara ke udara pertama yang dilengkapi dengan kemampuan nuklir untuk patroli bersama dengan militer Rusia. Dalam latihan udara gabungan berkemampuan nuklir Rusia dan China ini, setidaknya satu pesawat pengebom Rusia ikut serta dalam patroli tersebut, di mana pesawat tersebut diidentifikasi sebagai pesawat pengebom Tu-95MS yang dilengkapi dengan kemampuan nuklir. Sementara itu, dalam kejadian sebelumnya pada tanggal 25 Juli, yang merupakan patroli udara strategis gabungan Rusia-Tiongkok ke-8 sejak tahun 2019, patroli tersebut melibatkan pesawat pengebom konvensional Tiongkok H-6K dan pesawat pengebom nuklir Rusia Tu-95MS yang tergabung dalam formasi di atas Laut Bering di lepas pantai Alaska milik Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Rusia dan China sebagai negara superpower militer termasuk di antara 9 negara yang dipersenjatai dengan senjata nuklir. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional, Stockholm mengatakan bahwa Rusia memiliki 4.380 hulu ledak nuklir dalam persediaan militernya, yang merupakan yang terbesar di dunia saat ini. Sementara China sendiri diperkirakan memiliki sebanyak 500 senjata nuklir dalam gudang persenjataannya dan terus ditingkatkan. Menurut sumber media informasi militer terkait yang kami kutip pada 30 November, sebelumnya Amerika Serikat juga telah mengirim 2 unit pesawat bomber B-52H untuk mensimulasikan pelepasan senjata di atas negara sekutu NATO, di mana Finlandia menjadi bagian dari aksi manuver pesawat bomber Amerika Serikat yang terus memantau wilayah negara bagian. Aksi manuver pesawat B-52 Amerika Serikat ini merupakan bagian dari skenario untuk menggertak Rusia setelah melancarkan serangan rudal hipersonik Oresnik yang menggempur wilayah kota Dnipro dan merupakan bagian dari dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina.
Informasi penerbangan dan manuver pesawat tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pesawat pengebom strategis B-52H Stratofortress yang dapat melakukan pengebom nuklir telah melakukan misi pelatihan untuk mensimulasikan penerjunan senjata mereka. Sebelumnya, pesawat-pesawat tersebut telah dikerahkan ke Inggris sejak 8 November yang kemudian bermanuver di atas negara Finlandia yang merupakan negara anggota baru NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia. Namun penerbangan pesawat bomber Amerika Serikat ini juga menjadi salah satu kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap pernyataan Moskow. Sebab sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sempat memperingatkan mereka bahwa rudal hipersonik jarak menengah antar benua IRBM Rusia yang menargetkan Ukraina pada 21 November adalah merupakan rudal hipersonik konvensional terbaru Rusia yang dapat menjangkau kota-kota di negara Eropa. Hal ini tentunya terjadi di saat ketegangan geopolitik yang semakin meningkat antara Rusia dan negara-negara barat di tengah perang Rusia-Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara sekutu NATO. Sementara itu, Amerika Serikat yang dianggap merupakan polisi dunia mengambil tindakan antisipasi. Setidaknya satu dari penerbangan pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat terekam oleh Fake Radar 24 yang sedang melakukan aksi manuver udara. Penerbangan rutin pesawat bomber Amerika Serikat ini hampir dilakukan 2 kali dalam sebulan sejak perang Rusia-Ukraina semakin meningkat, di mana pesawat bomber B-52 Angkatan Udara Amerika Serikat ini terbang di atas pangkalan udara Fairford di Inggris ke arah timur laut saat melintasi Laut Utara, Denmark, dan Laut Baltik sebelum mencapai Finlandia bagian tengah. Pesawat pengebom Amerika Serikat ini dikawal dengan pesawat jet tempur FA-18C Hornet Finlandia dan pesawat jet tempur J-39 Gripen Swedia selama misi pelatihan yang mensimulasikan berbagai aksi manuver dalam menghadapi tantangan musuh di udara, darat, dan laut. Sementara dalam misi terintegrasi, pesawat jet tempur dan pesawat bomber B-52 Amerika Serikat ini memperlihatkan peran Finlandia yang semakin besar dalam aliansi NATO dan menandai tonggak sejarah lain dalam memperkuat pertahanan kolektif NATO, sebagaimana yang diungkapkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat mengutip dari media informasi Newsweek pada 30 November. Selain itu, Angkatan Udara Finlandia yang mengambil bagian dari simulasi latihan tempur udara tersebut mengatakan bahwa langkah ini adalah merupakan langkah untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan meningkatkan kemampuan pertahanan militer mereka, di mana pesawat bomber strategis Amerika Serikat terus mengambil perannya terhadap negara sekutu NATO dan melakukan penerbangan di Finlandia sejak bulan Juli lalu yang berkontribusi pada pertahanan dan pencegahan kolektif NATO di Hague North. Namun dalam latihan tempur atau simulasi latihan udara ini tidak dijelaskan senjata apa yang disimulasikan untuk dilepaskan dalam misi pelatihan di Finlandia. Sebab Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika Serikat, mengidentifikasi pesawat pengebom yang terlibat dalam misi itu hanya untuk membawa senjata konvensional. Armada B-52H saat ini terdiri dari 76 pesawat dan 46 diantaranya mampu meluncurkan senjata nuklir. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat ini mampu bermanuver di udara sejauh 8.800 mil dengan muatan 70.000 pon yang dapat membawa sistem persenjataan konvensional maupun nuklir, termasuk misil presisi. Selain itu, pesawat bomber B-52H ini juga dapat meluncurkan hingga 20 rudal Joint Air to Surface Standoff Missile dari sayapnya dan rongga senjata internal. Rudal jelajah udara ke darat tersebut memiliki jangkauan 230 mil untuk varian aslinya dan 575 mil untuk varian jangkauan yang diperluas.